Pagi, Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya. Sama-sama kita bersama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah kita yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu saya mengundang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari tenang teduhkan keberadaan kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini Tuhan, kami merindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu. Puaskan haus jiwa kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami persembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapa Allah Roh Kudus, hadirlah bersama kami di tempat ini. Kami butuh lawatan-Mu ya Bapa. Kami siap, kami buka hati kami untuk menerima Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Benar Bapa, kami adalah orang-orang yang beruntung Kau pilih menjadi anak-Mu. Kami mau hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, sempurnakan sisa-sisa hari hidup kami ini. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidup
syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak. Syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Dengan teduh katakan, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu. Nyanyian hidupku, angkat suaramu, angkat hatimu. Nyanyian hidupku, Ya benar Tuhan. hidupku Tak sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku. Mari Bapak Ibu saya tutup berdiri. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, amin. Hidupku tak sekedar syair lagu dan irama, nyanyian hidupku Tuhan, amin. Hidupku melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu, kehendak-Mu Bapa. Mari sembah dengan sepenuh hati,
Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kau menjamah setiap kami. Kau hadir di sini Tuhan. Aku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Sekali lagi dengan teduh katakan, nyanyian hidupku. Amin. Hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidup kami Tuhan. Nyanyian hidupku melakukan kehendak. Nyanyian hidupku Tuhan. Haleluya. Hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Allah Elohim yang hidup. Silakan jabat tangan. Bapak Ibu, kita bersuka di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kuasa firman-Mu. Mari umat Tuhan, kekasih-kekasih Allah. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Kuasa
rasakan, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita fokus bersama untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau meneladani murid-Mu Tuhan. Bagaimana kesetiaan mereka kepada Engkau ya Bapa Elohim Yahweh. Kami mau menjadi sahabat-Mu yang setia sampai akhir. Haleluya. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari Bapak Ibu saya tutup berdiri. Bawa aku ke sana, ajar aku setia Tuhan, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi keindahan dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Jemaat Tuhan mari katakan, bawa aku ke sana, ajar aku setia Tuhan. Itu kerinduanku Tuhan, semua maksud dan jalan-Mu aku ingini lagi. Indahnya dunia ini, karena ku tahu Tuhan yang Kau sediakan sempurna. Aku ke sana,
maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita menghayati pujian ini, kita bawakan dengan sungguh-sungguh ke hadapan Bapa Elohim Yahweh. Kita angkat pujian ini dari awal. Aku percaya Ya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak begini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kami aminkan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan untuk rencanamu dalam hidup kami, untuk kami sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Berikan kami terus hati yang taat setia kepadamu, sampai kami melihat kemuliaan-Mu, demi kemuliaan-Mu terus terjadi atas hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin kami tidak setia, mungkin kami sering bersungut-sungut, khawatir atas kehidupan kami selama kami ada di dunia ini. Tapi hari ini Tuhan, berikan kami hati yang kuat mempercayai Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan saat ini melewati kebenaran firman-Mu, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang berkenan
di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berapa minggu ini saya bergumul ya tentang apa yang harus saya lakukan dan perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang Dia ingini. Tuhan ingatkan kepada saya, selain kita berjaga-jaga, karena hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Hari-hari ini kita melihat dunia tidak semakin membaik sesuai dengan harapan kita. Kita melihat di mana-mana ada kejadian-kejadian yang mengerikan di dunia ini. Tadi pagi kita mendengar berita ada gempa lagi di daerah Jawa Barat Bapak Ibu. Dan menggoncangkan luar biasa sampai di Jakarta katanya. Dan di mana-mana Bapak Ibu keadaan dunia ini semakin tidak menentu. Nah, tinggal bagaimana kita merespon. Apakah kita tetap santai, tidak takut dan gentar kepada Tuhan? Bahwa dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan hancur, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengharapkan dunia ini. Terus apa yang kita harus lakukan dan perbuat? Selain kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selain kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada lain. Sebab itu saya katakan tadi, saya berapa hari ini terus bergumul. Selain kepada jiwa-jiwa. Selain saya menjaga diri saya sendiri. Kalau saya tidak menjaga diri saya dan tidak benar-benar melakukan ini, apa yang terjadi atas orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selain kita melakukan kehendaknya di sisa hidup kita ini, dengan keadaan dunia yang tidak menentu ini, Bapak Ibu perlu mengecek diri kita. Apakah kita di dalam pikiran kita dengan keadaan seperti ini? Bukan salah kita memikirkan kehidupan kita. Bukan salah kita memikirkan untuk kehidupan keluarga kita. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan ingatkan hari ini dengan keadaan dunia yang hari ini, yang tidak semakin baik keadaannya. Apakah kita ada merenungkan, memikirkan apa yang sedang terjadi? Apakah kita sudah siap jika keadaan dunia ini, mungkin keadaan kita tidak tahu di Palangkaraya ini, kelihatannya adem ayem, kelihatannya ya biasa-biasa saja, tidak terjadi apapun. Kalau kita tidak berjaga-jaga Bapak Ibu, sebab Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu, harus bersiap. Seperti 5 gadis yang bijak
bijaksana. Jangan menjadi gadis yang 5 yang bodoh. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana, yang selalu mengisi minyaknya. Amin. Artinya berjaga-jaga menjadikan hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah tapi kebanyakan orang-orang hari ini banyak menjadi 5 gadis yang bodoh. Gitu. Jangan kita mau menjadi 5 gadis yang bodoh ini, Bapak Ibu. Kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, saya tidak mempersiapkan khotbah hari ini. Saya buka-buka Alkitab, yang mana ya Tuhan? Rasanya belum ada gitu di hati. Ya, saya mengosongkan diri saja. Apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita pada pagi dan siang hari ini. Ternyata Tuhan ingatkan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Sudah ada di sini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Terus, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Terus Matius 25 ya, ayat Matius kok beda? Matius 25 lari ke Matius ya. Nah, jadi menjadi gadis yang bijaksana, Bapak Ibu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Kita hari ini mempersiapkan ya, orang-orang mempelai Kristus yang siap untuk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di perjamuan. Amin. Nah, kalau kita tidak bersiap-siap, kita tidak akan bisa masuk, Bapak Ibu. Kita belum lengkap, pakaian kita belum lengkap. Artinya belum dewasa. Yang bisa menjadi mempelai itu adalah orang yang sudah dewasa dalam rohaninya. Ya. Untuk menjadi dewasa tentu melewati yang namanya proses hidup. Harus setia, harus taat, harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kita sudah jelas kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kita harus seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Tiap minggu ini harus diingatkan terus ya. Karena inilah inti kekristenan. Amin. Inti kekristenan GSKI ya, Sinode GSKI ya, nama kita GSKI Bukit Raya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kehendaki. Harus seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Amin. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baru Bapak Ibu, kita bisa dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Amin. Mungkin Bapak Ibu bilang tidak mungkin bisa. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti bisa. Iya dan amin. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu, kenapa orang mengatakan gak bisa? Karena dia masih terikat dengan keinginannya.
Tadi pujian kita mengatakan apa? Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, namun ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin. Mau? Sulit orang meninggalkan keindahan dunia ini. Ya, saya lihat, masih banyak orang yang terikat dengan dunia ini. Sulit untuk meninggalkan kebiasaan kesenangan dunia ini yang membuat kita sulit untuk menjadi sempurna yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Tuhan datang ke dunia ini Bapak Ibu, melakukan kehendaknya, rancangannya yang semula, yaitu supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, tapi banyak orang masih terikat kuat dengan dunia ini. Masih sibuk dengan urusan dunia ini. Bukan salah Bapak Ibu, tapi jangan terikat. Haleluya. Sulit untuk menjadi sempurna, untuk menjadi baik aja sulit. Apalagi yang berkenan dan yang sempurna. Ya, yang baik aja belum tentu bisa mencapainya Bapak Ibu. Untuk menjadi orang Kristen hari ini saya pesimis melihat Bapak Ibu. Sebab itu firman Tuhan katakan sangat sedikit orang yang masuk dalam kerajaan surga. Sangat sedikit, banyak terpanggil, sedikit terpilih. Mungkin hari ini Bapak Ibu benar enggak itu? Santai aja dulu. Tuhan datang seperti pencuri. Ya. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya sudah melakukan kehendak Tuhan, saya sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Saya sudah melakukan pekerjaan saya, tugas saya kepada Bapak Ibu. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ya. Saya bilang sebelum saya ke Israel Tuhan, saya tidak tahu nanti apakah saya bisa ketemu Bapak Ibu lagi di tempat ini. Amin. Diaminkan berarti Bapak Ibu suka saya. ya. Tapi Bapak Ibu ya tidak tahu. Tanpa ke Israel pun di sini pun bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu keluar dari sini. Bisa aja Bapak Ibu. Yang hari ini banyak yang kejadian hari ini dia lagi senang-senang bertemu teman, ya. Mendengar berita dia sejam kemudian, 2 jam kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Dia meninggal dunia ini. Loh, enggak tahu Bapak Ibu. Nah, apakah kita sudah siap nih? Apakah kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana? Apalagi melihat keadaan dunia hari ini seperti ini. Lenyap. Seketika kalau lihat tsunami itu Bapak Ibu langsung kayak rumah hancur semuanya. Enggak tahu beribu-ribu beratus-ratus orang terbawa dengan arus. Banjir bandang dan sebagainya Bapak Ibu. Gempa bumi, tsunami. Mengerikan coba kita melihat di situ Bapak Ibu. Lihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi supaya Bapak Ibu sadar. Ya, supaya Bapak Ibu jangan ada di zona nyaman selama ini. Bahwa hidup ini tidak nyaman. Selama ada di dunia ini tidak nyaman Bapak Ibu. Amin. Ya, tidak nyaman selama ada di dunia ini. Kita sementara di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Nah,
tempat kita yang benar-benar itu ada di langit baru dan bumi yang baru. Kita mempersiapkan diri kita untuk ke langit baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu. Tinggal kita siap atau tidak hari ini. Nah, hari ini kita benar-benar mau berkemas-kemas. Amin. Amin. Bapak Ibu, halo. Saya terus berulang-ulang Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu ini. Ya. Rasanya saya sudah cukup menggumuli Bapak Ibu di tempat ini. Sudah banyak hal. Ya, melihat jemaat, ya. Orang-orang yang saya kasihi. Sudah banyak hal saya mengingatkan. Tapi kadangkala tidak memuaskan Bapak Ibu hasilnya. Ya, kadangkala aduh kok begini ya Tuhan ya. Sulit ya orang-orang itu untuk melakukan kehendak-Mu ini Tuhan. Sulit, masih terikat dengan dunia ini. Sulit melepaskannya. Sulit benar-benar percaya kepada Tuhan itu. Sulit. Itu anugerah Bapak Ibu, itu harus kita yang berjuang. Tidak cukup hanya kita berkata Tuhan lepaskan aku sudah, enggak. Dari kita sendiri kita harus yang berjuang Bapak Ibu untuk menanggalkan keinginan-keinginan dunia ini. Ya. Mungkin kita katakan pulang dari gereja mendengar firman Tuhan kita katakan oke, Tuhan aku mau. Oke, keluar dari pintu gereja kadang-kadang tidak sadar. Ya, tidak sadar. Baru didoakan, kalau Tuhan mau memakai engkau ya, untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan. Gitu. Ya Tuhan nangis-nangis nih, ya Tuhan aku mau. Gitu. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya, diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemarin ada anak Tuhan di tempat ini bersaksi. Ya, setelah dia mau dengan Tuhan gitu, diuji. Datang orang sebelah mengata-ngatai dia, hampir bunuh-bunuhan Ibu. Itu. Bayangkan secepat itu gitu loh. Keluar dari gereja ini ya, ngomongin orang, enggak sadar. Oke Tuhan, aku mau bersiap-siap, berkemas-kemas. Ya diuji. Datang ini mengatai begini-begini. Waduh, langsung kita panas. Langsung kita mengata-ngatai. Nah ini Bapak Ibu, kita benar-benar diuji. Haleluya, sulit untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan ini. Kalau tidak benar-benar Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikatkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, sulit. Sulit untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Untuk memuaskan hati Tuhan. Kami hamba Tuhan aja kan, aduh. Tapi kami harus berjuang untuk ini. Bagaimana kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak berjuang? Apa yang terjadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Haleluya. Kami dulu Bapak Ibu sulit. Memang iblis tidak suka dengan hal ini. Seolah-olah kata-kata ini diremehkan. Ini yang penting Bapak Ibu. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus sempurna, serupa sempurna seperti Bapa. Hidup harus kudus, sesuci-sucinya. Baru orang yang tinggal di surga itu orang yang suci, orang yang kudus. Tidak ada orang yang bercacat, bercela di sana Bapak Ibu. Halo? Tidak ada orang yang di surga sana itu hidupnya bercacat, bercela. Sedikit pun tidak ada, tidak boleh Bapak Ibu.
Betapa sulitnya menjadi orang Kristen. Betapa sukarnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak menjamin Bapak Ibu, orang-orang yang kelihatannya rajin ke gereja. Bahkan jemaat, aktivis, pendeta tidak menjamin saya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mungkin banyak pendeta-pendeta yang ditolak oleh Tuhan. Aku tidak pernah kenal engkau. Ini pendeta, apalagi aktivis, apalagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu. Sangat ngeri sekali Bapak Ibu. Sebab itu saya bilang sama rekan-rekan di tempat ini, yuk kita mengambil waktu kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya. Supaya kita kuat menghadapi ujian-ujian. Supaya kita bisa menjaga diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berkemas-kemas. Artinya kita menjaga diri kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa duduk diam, bertanya dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Mengisi diri kita dengan hadirat Tuhan. Supaya nanti saat ada ujian kita diingatkan oleh Tuhan. Ada rambu-rambu, ada alarm. Tidak boleh. Amin. Tapi kalau orang tidak berjaga-jaga Bapak Ibu, dia tidak tahu langsung dapat ujian, dia ikut ke bawah. Ikut emosi, membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang memaki dia juga memaki juga. Sulit. Makanya Pak Eras bilang, ya, kita ada gerakan satu kata, diam. Amin. Diam. Apapun diam. Bukan bodoh Bapak Ibu. Ya. Kemarin di Komsel saya katakan mulai hari ini kita jangan lagi mendengar kata orang kita sebarkan. Sambung menyambung. Dari sini, kata orang ini begini-begini, kata ini begini-begini, kata sambung, enggak ada. Jadi akhirnya apa? Ditanamkan, diberi asupan yang tidak sehat Bapak Ibu Jemaat. Kita mulai hari ini, ayo gerakan cuma hanya satu. Kalau perlu baru ngomong. Amin. Dan kalau mau ngomong itu memberkati jemaat, memberkati sesama kita. Jangan lagi ada kata-kata dengar, walaupun saudara mendengar dari manapun, berita-berita apapun, diamkan saja, doakan saja. Amin. Mulai kita hari ini Bapak Ibu gerakan satu kata, diam dan berdoa. Amin. Itulah yang dikatakan kita berkemas-kemas, kita berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena kebiasaan mulut kita ini kalau enggak mengomongin orang tuh rasanya sulit. Kalau enggak ngomel itu sulit untuk meninggalkannya Bapak Ibu. Saya juga yang ngomong ini bukan berarti saya sudah sempurna Bapak Ibu. Saya tahu. Karena saya tahu diri saya Bapak Ibu. Saya dulu yang harus merdeka untuk hal ini Bapak Ibu. Ya. Karena banyak sekali orang-orang itu saya lihat dikit ngomongin ini enggak sadar Bapak Ibu. Padahal itu hari ini Tuhan bilang kepada kita harus berjaga-jaga. Hidup suci, hidup kudus dan tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Amin.
Ya, ini yang sangat penting sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Saya tadi mau memberitakan ini, enggak. Tuhan bilang, beritakan yang benar-benar yang sangat darurat. Ya. Kayaknya kurang wow gitu loh. Tapi ini yang sedang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar dengan hal ini. Coba ya, disakiti suami, mungkin istri ngomongnya agak kasar sedikit. Di hati ini ya, kurang ajar gitu. Walaupun tidak dasar loh gitu ya. Tapi di hati ini, kurang ajar dia. Itu juga sama. Ya, bagaimana? Jadi sempurna itu Bapak Ibu enggak mudah, sulit. Saya tuh mau ngomong ini pesimis bener. Rasanya enggak mungkin orang tuh bisa sanggup untuk ini. Karena saya mengalami ini Bapak Ibu, berjuang untuk ini tuh sulit. Tapi kalau kita terus mau berjuang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bisa Bapak Ibu, bisa. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu ya. Saya bilang puji Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, hidup sempurna itu bisa. Bisa, hidup kudus itu bisa. Kalau Tuhan berfirman itu pasti iya dan amin. Beri kemuliaan. Tuhan tidak pernah bohong. Bisa, tinggal kita mau enggak berjuang untuk ini. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab itu kami ke Israel itu melakukan kehendaknya, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Habis itu saya tidak tahu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ambil saya setelah saya sudah melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaanmu Tuhan. Tuhan ambil saja aku. Amin. Yuk Bapak Ibu lakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Kita sudah siap. Sudahkah Bapak Ibu mau melakukan kehendaknya? Nah kalau Bapak Ibu masih terputar-putar dengan keadaan Bapak Ibu tidak keluar-keluar dari itu. Tetap begitu, kalau marah tetap marah. Iri hati tetap iri hati. Urusan dunia tetap mikirkan ini, mikirin yang itu aja, tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan orang lain, memikirkan dirinya saja, tidak memikirkan orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih materialistis, masih keinginan duniamu masih kuat, tidak bisa melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu harus melepaskan ini. Baru bisa Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Baru melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Nah kalau hari ini Bapak Ibu melakukan pekerjaanmu pribadi. Yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu belum melakukan kehendaknya dan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Belum menyelesaikannya, masih melakukannya di ranah diri sendiri. Melakukan pekerjaan hidupmu sendiri, belum melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu belum menjadi saksi, menjadi terang. Karena Bapak Ibu masih terikat egois dengan diri, masih keinginan dunia, materialistismu masih kuat. Belum bisa Bapak Ibu. Nah orang yang bisa melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, orang yang sudah lepas, tidak lagi menginginkan keinginannya, tidak takut mati. Kalau masih Bapak Ibu takut mati, masih mementingkan diri sendiri, belum bisa melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tidak bisa kita menjadi serupa sempurna seperti Bapa. Belum. Waduh, sulit memang Bapak Ibu. Kalau ini standarnya Tuhan. Standarnya kebenaran firman Tuhan tuh ini. Walaupun saya hari ini menyampaikan tuh terseok-seok.
Iblis mau menghalang-halangi. Tapi saya percaya Bapak Ibu hari ini akan memahami ini. Amin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Melakukan kehendaknya. Bapak Ibu harus bisa melepaskannya. Hanya Tuhan yang kuingini. Amin. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya kembali. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya, Bapak Ibu. Hari ini kami dipercaya oleh Tuhan, ya, satu pekerjaan yang besar, ya, itu nyawa, Bapak Ibu, nyawa. Jadi sebelum keberangkatan ini, kami hanya bilang, Tuhan kuatkan kami. Apa yang sedang terjadi? Waktu kami berdoa hari Sabtu ya, Tuhan berbicara. Kami adalah tawanan roh. Tawanan roh. Ngeri Bapak Ibu. Dicari-cari ayatnya ada di Korintus. Coba kita baca ya Bapak Ibu. Tadi saya pikir gak usah lah ayat ini seram banget nih. Itu kan cuma Rasul Paulus yang mengalami. Tapi kalau ini kita harus seperti Rasul Paulus yang sudah meneladani kita. Wow, yuk kita baca Bapak Ibu. Saya juga nggak mau Bapak Ibu ini gitu. Kalau ini terjadi, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Seperti Rasul Paulus alami. Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, pasal 20 ayat 22, 23 dan kita baca sampai seterusnya ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Aku merasa aku seperti Rasul Paulus, aku tidak. Dan waktu aku mau ke Israel itu Bapak Ibu, aku rasa aku tidak tahu akan terjadi nanti di sana. Aku lihat sama gitu ya. Terus selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah ku kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke 22, 23, 24 ini Bapak Ibu, saya kaget Bapak Ibu. Ya. Kalau pelayanan kita ini harus seperti yang Rasul Paulus lakukan. Ya kita harus laksanakan untuk melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya saja. Itu sebenarnya Kristen. Kekristenan itu Bapak Ibu. Tidak cuma cukup beragama Kristen. Datang ke gereja selesai, bukan itu. Seperti standar ya Rasul Paulus yang meneladani Tuhan Yesus melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Itu standar kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu.
Puji Tuhan kalau hari ini kami mau meneladani Kristus yang utama atau Rasul Paulus. Kami tidak akan menyayangkan nyawa kami. Amin. Tidak akan menyayangkan demi untuk melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin Bapak Ibu. Tidak tahu akan yang terjadi nanti seperti Rasul Paulus dia ke Yerusalem. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Tawanan roh. Tidak bisa berontak. Amin. Haleluya. Harus seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan harus mencapai ini. Bersyukur Bapak Ibu melewati kebenaran ini yang Tuhan katakan waktu kami berdoa, Tuhan kami sudah siap. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi Bapak Ibu. Haleluya. Tapi kita sudah mempersiapkan hati kita dengan Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting hari ini kebenaran yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu, saya di tempat ini sudah melakukannya terus. Mengingatkan Bapak Ibu berkemas-kemas, hidup harus suci, harus kudus, harus tidak bercacat, tidak bercela. Ya, tinggal Bapak Ibu melakukannya atau tidak. Saya sudah menyampaikannya. Kalau Tuhan bilang sudah selesai tugasku lagi di tempat ini, Tuhan membawa saya kemana saja. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yuk berjaga-jaga, bersiap-siap, berkemas-kemas hari ini. Ya, karena keadaan dunia hari ini sudah kita melihat tidak menentu. Ayo Bapak Ibu lakukan. Jangan ditunda-tunda, jangan menunda-nunda. Bapak Ibu bilang ada hari esok, jangan. Hari ini kalau Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu ya. Dan langsung lakukan Bapak Ibu ya. Jangan menunda-nunda. Jangan main-main, jangan menganggap remeh. Nanti Bapak Ibu menyesal. Kalau sudah terjadi, waduh kenapa aku enggak dari kemarin ya, enggak dari minggu atau tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah kalau hari ini diberi kesempatan Bapak Ibu, halo, ini peringatan yang terakhir bagi Bapak Ibu. Saya tidak tahu habis ini. Kalau Bapak Ibu mengeraskan hatimu, jangan menyesal. Jangan menyesal. Jangan main-main lagi, jangan hidup lagi melakukan keinginan duniamu. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki selagi ada kesempatan. Amin. Jangan sampai menyesal, Tuhan katakan hari ini. Dengan keras, jangan keraskan hatimu. Lakukan kebenaran ini. Jangan nanti menyalahkan, oh ini aku gak diingatkan. Setiap minggu di tempat ini, setiap pertemuan komsel selalu diingatkan kepada Bapak Ibu hidup berkenan, bertobat atas kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang suka gosip, yang suka sakit hati, benci, akar pahit, bertobat. Pikirkanlah segala sesuatu yang dipikir oleh Tuhan. Lakukanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Pikirkan hanya bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melihat kiri dan kanan, jangan melihat ini orang mengomonginmu. Lihat apa yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tutup telingamu mendengar sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mulai hari ini Bapak Ibu, ya, saya percaya kalau Bapak Ibu mulai melakukan ini, Tuhan datang dan akan segala terjadi. Bapak Ibu akan bersyukur dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Amin. Saya juga hari ini bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan saya. Bapak Ibu 2016 saya ketemu dengan
pengajaran dari Bapak kita Pak Erastus yang membukakan, mengubah saya sampai hari ini. 2016 itu dengan keadaan saya dibawa ke titik nol, saya ketemu dengan pengajaran ini dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya melakukannya terus. Saya lakukan terus, berjuang melakukan untuk serupa sempurna seperti Bapak. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu, ya, Tuhan mempercayakan segala pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kehidupan saya, motivasi saya yang salah pada waktu itu materialistis. Segalanya saya tinggalkan Bapak Ibu. Apa yang saya pernah ambil dari orang saya serahkan semuanya. Saya lepaskan semuanya. Segala keinginan-keinginan dunia ini saya lepaskan. Bahkan gereja ini siapapun Tuhan yang Tuhan percayakan silahkan ambil. Saya tidak mengikatkan diri lagi dengan kesenangan dunia ini. Saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin menyelesaikan tugas saya di dunia ini. Sehingga Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Aku tidak ditolak oleh Tuhan. Semua sudah kulepaskan. Orang membenci aku katakan, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang menyakiti saya, orang yang menipu saya, Bapak Ibu, saya mengampuni dengan tulus. Orang yang mengata-ngatai saya, menghancurkan pelayanan ini, saya ketemu dengan dia. Saya bilang, Tuhan berkati dia, itu dengan tulus, Bapak Ibu. Bahkan saya memberkati pelayanan melewati kebenaran di gerejanya hari ini. Yang menyakiti saya. Saya mendoakan supaya pekerjaan Tuhan di tempat itu menjadi berkat bagi setiap orang. Saya meninggalkan segala sesuatu kepahitan, kebencian. Sebab orang kepahitan, kebencian masih materialistis, masih egois, masih jahat, tidak akan pernah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Kalau hari ini dari tahun 2016 dan terus saya berjuang untuk melakukan ini. Itu karena saya dengan berjuang taat melakukan itu dari mendengar kebenaran yang disampaikan Pak Eras. Saya tanamkan dan saya lakukan dalam hidup. Tidak bebal. Banyak orang sudah mendengarkan ini tetap bebal. Sulit. Tidak mau berjuang. Sehingga pemakaian Tuhan begitu-begitu saja. Hidupnya begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Tidak bisa dipakai, tidak bisa memancarkan Kristus di dalam hidupnya. Tidak bisa menjadi terang. Tidak bisa menjadi garam. Karena masih terikat dengan dunia ini. Saya bilang, saya tidak menginginkan anak saya di tempat ini. Silakan siapa yang mau, yang Tuhan percayakan. Kalau bisa dipercaya. Silakan yang mau. Tapi yang bisa dipercaya. Tentu Tuhan mempercaya orang yang bisa dipercaya. Tidak mungkin di tempat ini diberikan kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Amin. Saya percaya ada orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau masih ada pekerjaan Tuhan. Kalau masih ada, kalau Tuhan sudah datang, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Amin. Tapi saya Bapak Ibu sudah meninggalkan segala sesuatu. Melepaskannya silahkan. Saya tidak menggenggam sedikit pun yang ada di dunia ini, yang ada di dalam diriku. Aku lepaskan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu yang mengikat saya. Yang kuingini hanya Tuhan Yesus, hanya berkenan. Yang kuingini Engkau saja. Tidak cuma di mulut Bapak Ibu. Itu benar-benar mempraktekkannya dalam hidup. Kalau yang dekat saya itu tahu apa yang saya sudah lepaskan.
Apa yang saya sudah katakan di tempat ini, hidupku hanya Tuhan dan Tuhan. Tidak ada lain selain Tuhan. Orang katakan sombong, sok, biarin. Nanti kita membuktikannya di langit baru dan bumi baru. Saya tidak cuma ngomong. Saya betul-betul melakukannya, berjuang untuk ini. Dan saya melepaskan segala sesuatu yang mengikat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu mau hanya Yesus, hanya keinginan Tuhan dalam hidupmu? Mau melepaskan segala sesuatu yang masih terikat dalam hidupmu? Bapak Doni, percayakan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Pentingkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, jangan sibuk lupa Tuhan. Akhirnya badanmu sakit, lelah, kamu tidak sempat lagi. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak mengurangi sedikit pun berkat kepadamu. Amin. Amin. Jaga kesehatanmu. Ingat Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Kita harus berubah pemahaman kita Bapak Ibu. Paradigma kita yang masih kuat. Dengan keinginan dunia. Dengan keadaan dunia ini. Masih terikat. Saya percaya Bapak Ibu. Doni dilepaskan oleh Tuhan. Dibuka pemahaman ini. Saya bergumul dengan jemaat di tempat ini Bapak Ibu. Aduh Tuhan, mereka gimana ya Tuhan supaya mereka bisa mengerti tentang kebenaran ini. Sulit mereka untuk melepaskan ini, Tuhan tolong Tuhan. Banyak yang mengikat kita, ketersinggungan lah. Sedikit berkata yang tidak enak, tersinggung. Itu lepaskan dalam dirimu kalau masih Bapak Ibu terikat dengan ketersinggungan. Tidak mau dengar hal-hal yang begini, tersinggung. Itu enggak bisa Bapak Ibu. Marah, benci. Enggak bisa. Itu bukan produknya Tuhan. Produk setan, produk dunia ini. Kalau produknya Tuhan diapain? Diam, mengampuni. Itu produknya Tuhan. Amin. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya ini. Menyangkal diri dan memikul salibnya, itu produknya Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih tersinggung, masih begini, masih ada kebencian, masih wah malas, egois, materialistis. Enggak bisa Bapak Ibu. Harus lepaskan itu. Percayakan kepada Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan engkau. Amin. Saya ini lakukan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan diangkat oleh Tuhan. Amin. Diangkat oleh Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Siapa kami ini? Siapa saya ini? Kalau Tuhan hari ini mempercayakan saya yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau hari ini Tuhan berbicara seperti apa yang Rasul Paulus alami. Saya mau Tuhan. Saya mau seperti dia. Memberi nyawa. Tidak takut kehilangan nyawa. Karena Kristus. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu itu masih berjuang untuk diri sendiri, bukan untuk Kristus. Bapak Ibu belum memberi nyawamu, masih untuk diri sendiri. Tidak bisa kekristenan, tidak bisa seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh ini. Jangan terikat maksudnya. Tapi banyak orang yang terikat. Aku dulu, aku. Tuhannya ditinggalkan Bapak Ibu.
Haleluya. Hari ini Tuhan agak keras berbicara kepada kita. Karena Tuhan ingin membuat kita sempurna untuk menjadi mempelai-mempelainya. Tuhan ingin kita diselamatkan. Karena Tuhan berfirman, Tuhan tidak inginkan satu pun yang binasa. Amin. Tuhan tidak inginkan satu pun yang binasa di antara kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita semuanya. Sebab itu Tuhan berkata-kata hari ini. Ini berkat buat kita. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu hari ini mengatakan ini, terima kasih Tuhan buat berkat yang kau sampaikan bagiku hari ini. Dan aku percaya Roh Kudus yang akan menuntun Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Bapak Ibu masih mengeraskan dirimu, Tuhan tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masih sombong, masih keras kepala. Masih keras hati. Tuhan tidak bisa menggarap orang yang keras kepala. Tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Intinya bagi Bapak Ibu adalah rendah hati. Ya Tuhan, aku mau terima kasih buat berkat-Mu ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia akan membukakan segala pemahaman kita. Kita akan dibuat Tuhan cerdas roh kita untuk melakukannya. Saya begini bukan karena hebat saya, bukan karena saya kuat, karena saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena saya merasakan tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Tanpa Tuhan saya tidak bisa, karena saya tahu dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya menggumuli segala sesuatu yang mengikat. Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Tidak bisa aku Tuhan disakiti, aku pasti marah. Tidak mungkin aku melepaskan ini dan aku pergi dengan keadaan yang genting di sana. Aku tidak bisa, aku pasti takut. Tapi Tuhan buat saya ada roh keberanian. Saya bisa mengampuni. Saya bisa melepaskan segala sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Saya berlutut di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu lakukan ini ya. Amin. Hanya berlutut. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di hadapan Tuhan, merendahkan hati. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau melakukan yang Tuhan kehendaki. Aku mau sempurna Tuhan. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Amin. Amin. Jangan langsung mental block Bapak Ibu. Langsung rasanya Anda mungkin. Enggak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah itu dahsyat dari dulu sampai saat hari ini. Amin. Saya membuktikan itu yang tidak mungkin jadi mungkin Bapak Ibu. Kalau masalah duit, masalah rumah, mobil, bagi Dia itu kecil. Tapi yang besar kalau kita bisa melepaskan diri kita dari keterikatan dunia kita ini. Hanya untuk Tuhan dan Tuhan, itu mujizat yang terbesar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita harus cari. Itu yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari keinginan Tuhan aja. Maunya untuk Tuhan. Nanti Dia akan cukupkan. Dia yang akan melakukan segala sesuatu. Bapak Justin. Ingat. Tuhan yang akan tolong engkau. Jangan takut. Capek-capek kerja tapi untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli dengan orang lain. Apalagi pekerjaannya. Pelit. Saya bisa hari ini Bapak Ibu. Harta saya serahkan semua. Tapi saya tidak pernah kekurangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak pernah berkekurangan. Dari pertama pelayanan ini saya menabur. Sampai hari ini saya tidak pernah yang namanya begini sama jemaat. Adakah saya minta begini sama Bapak Ibu? Tidak pernah. Tapi
Tapi Tuhan pelihara saya. Tuhan yang mengangkat saya yang tidak mungkin jadi mungkin. Gedung ini bisa hari ini, tidak ada jemaat sesatu bata pun memberi ini, tidak ada. Tuhan yang melakukan ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Dari awal pelayanan ini, saya melepaskan segala sesuatu milik saya. Dan hari ini Tuhan gantikan kepada saya apa? Saya bisa hidup sempurna. Walaupun dalam perjuangan, sempurna dengan standarnya Tuhan. Saya bisa memahami, melakukan ini itu karena Tuhan. Karena apa? Ini berkat yang melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Berkat yang luar biasa kalau kita bisa memahami, mengubah hidup kita untuk menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Yang jangan sekarang memikirkan bagaimana aku dapat mobil 10. Bapak Ibu masih materialistis. Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga, langit baru dan bumi baru, kalau masih memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini, bukan perkara yang daripada Tuhan. Lakukan perkara yang dari Tuhan, bukan yang ada di dunia ini. Seperti yang saya lakukan kalau saya hari ini bisa. Karena dari awal pelayanan ini sampai hari ini saya melepaskan segala sesuatu. Saya tidak takut kerugian. Gak ada yang membiayai, saya yang membiayai pelayanan ini. Tapi hari ini Tuhan yang membiayai kami kemanapun pergi. Sampai gedung ini Tuhan yang bangun. Dan Tuhan, orang mau menghancurkan berapa kali pelayanan ini tidak bisa dihancurkan. Banyak orang yang mau menghancurkan pelayanan ini tidak bisa. Tuhan tetap membela pelayanan ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Setan tidak akan bisa untuk menghancurkan pelayanan ini. Kalau kita tetap setia, taat kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia Allah yang hidup dulu sampai saat hari ini. Kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini. Aku percaya kepadamu Tuhan. Walaupun aku tak mengerti. Amin. Percaya saja Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Yang begitu dahsyat dan luar biasa. Mengingatkan kami pada saat hari ini. Supaya kami sadar. Hidup kami ini bukan milik kami sendiri. Melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh-Mu. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Lepaskan kami. Kalau masih ada di antara kami yang masih mengikatkan diri dengan dunia ini, lepaskan kami Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Supaya kami bisa serupa sempurna seperti Bapa. Yang itu yang Tuhan inginkan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Inti kekristenan itu kalau serupa sempurna seperti Bapa.
Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan. Kami tidak inginkan lagi Tuhan keinginan dunia ini. Kami mau fokus kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Bapa. Kami tidak mau lagi mementingkan diri kami sendiri. Kami ingin mau melepaskannya itu Tuhan, untuk kepentingan-Mu, untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Inna ya ralamasiki ya ralamatokona ya ralamasi. Jangan keraskan hatimu. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Hidup ini singkat. Jangan main-main kata Tuhan. Jangan berlambat-lambat. Kalau hari ini Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu, bertobatlah kata Tuhan. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, sungguh-sungguh ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita bangkit berdiri, katakan, bawa aku ke sana Tuhan, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu Tuhan. Maksud dan jalan. Katakan, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Sekali lagi katakan, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Sekali lagi katakan, Bawa aku ke sana, amin, ajar aku setia, haleluya, mengerti
mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Haleluya. 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 Tuhan menghampiri engkau yang merendahkan hatimu kepada Tuhan. Indahkan Tuhan yang memegang tanganmu. Dia tidak pernah lepaskan engkau. Engkau yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Nya dan memenuhi rencananya dalam hidupmu. Dia yang akan menuntun engkau. Dia yang akan melindungi engkau kemanapun engkau berada. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. 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 Berkat yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur jika Engkau mengubah kami, Bapa. Itu berkat yang tak terhingga yang kami dapatkan. Kami tidak inginkan keinginan dunia ini. Kalau kami belum mendapatkan kasih-Mu yang dapat mengubah pemahaman kami, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu, Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu juga ya Tuhan. Terus nyatakan bagi hamba-Mu apa yang Kau kehendaki.
Nyatakan terus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.